Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dimanapun saudara, apapun keadaan saudara, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miyaka sampai Pulau Rote, saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu. Doa saya keadaan Bapak Ibu sehat, penuh sukacita, hidup diberkati Tuhan, takut akan Tuhan, dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mari malam ini kita mau datang kembali kepada Tuhan. Dan kita berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih untuk nafas yang masih ada pada kami, yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Bapa, urapi hamba-Mu dan urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Hikmat, marifat yang baru, pewahyuan yang baru dari surga turun atasku. Supaya firman-Mu disampaikan bukan dengan kata-kata manusia, tapi disampaikan oleh kuasa yang dari surga. Urapi juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itu ada kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami dari semua ikatan dunia. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di bulan yang spesial ini Agustus 2024, tanggal 17 Agustus 2024, bangsa Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Usia 79 tahun. Ini perjalanan bangsa kita yang luar biasa. Sejak merdeka tahun 1945 sampai 2024, Indonesia boleh mencapai titik sampai detik ini luar biasa. Khususnya di pemerintahan presiden kita saat ini. Minggu depan, tanggal 17 Agustus 2024, bangsa kita Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di ibu kota yang baru, IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Ini merupakan satu tonggak sejarah yang luar biasa bagi bangsa kita yang diberkati Tuhan. Saudaraku, Indonesia sudah merdeka. Bagaimana keadaan saudara dan saya? Apakah kita juga merdeka? Merdeka, maksud saya merdeka di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saya ulangi saudaraku yang dikasih Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Ada satu perintah dari Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka. Saudaraku yang kasih Tuhan, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Orang yang merdeka ada orang yang bebas dari semua ikatan. Kalau seseorang yang masih terikat dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesenangan dunia, itu belum merdeka. Isi dunia apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Cuma 3 hal yang ada dalam dunia ini. Saudara bisa baca firman Tuhan, apa itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan sebagai orang percaya masih suka melakukan ketiga keinginan itu, orang itu belum merdeka. Sesungguhnya orang itu yang belum merdeka. Alkitab berkata, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Merdeka dalam segala hal.
Contohnya saya. Kalau saya masih narkoba, saya tidak mungkin bisa memerdekakan orang yang terikat dengan narkoba. Kalau saya masih berjudi online, saya tidak mungkin bisa memerdekakan orang yang judi online. Kalau saya masih terlibat pergaulan bebas, seks bebas, hubungan sesama jenis, pria dengan pria, wanita dengan wanita, homoseksual, lesbian. Kalau sudah mendengar berita di Eropa, berapa banyak negara mengizinkan, meresmikan hubungan pria dengan pria, wanita dengan wanita, bahkan sampai mereka menikah. Untung Indonesia tidak seperti itu, saudara. Tuhan sayang Indonesia. Tapi apakah di Indonesia tidak ada? Ada. Dan mendengar banyak berita di TV, di YouTube, di media sosial. Mereka yang hidup seperti itu bukan orang-orang yang dimerdekakan, khususnya untuk anak-anak Tuhan. Kalau hari-hari ini ada anak Tuhan masih terikat keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, masih terikat pergaulan buruk, pergaulan seks bebas, judi, narkoba, morfin, selingkuh, dan banyak dosa yang dilakukan. Kita mengajar kita, hiduplah sebagai orang yang merdeka, benar-benar merdeka dari semua ikatan dunia, merdeka dari semua keinginan-keinginan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Setiap firman Tuhan disampaikan ada kuasa untuk memerdekakan saudara saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, doa saya rindu saudara dan saya, kita betul-betul menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka tentu tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Jangan pikir kita sudah merdeka, lalu kita seenak kita menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lalu kita bebas berbuat dosa. Upah dosa itu maut. Maut itu berbicara tentang penderitaan dan kematian. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih karunia Allah kepada setiap umat manusia, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan, oleh darah Yesus Kristus Tuhan di kayu salib. Nyawa ini paling berharga bagi Tuhan. Tuhan datang tidak menebus harta saudara. Tuhan datang tidak menebus kekayaan saudara. Tuhan datang tidak menebus apa yang Anda miliki. Tapi Yesus datang untuk menebus nyawa ini. Karena Dia memberikan nyawa yang paling mahal, itu untuk menebus nyawa saudara saya. Supaya kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita dimerdekakan. Yang mau katakan amin. Kalau saya mau saudara, saya mau menjadi orang yang merdeka. Merdeka di dalam roh, di mana roh Allah ada, di mana roh Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan. Saya pernah melayani orang yang terikat bermacam-macam. Ada yang terikat narkoba, ketergantungan narkoba, lalu terikat dengan percabulan, lalu terikat dengan seks bebas, bahkan ada yang terikat hubungan sesama jenis. Siapa yang bisa melepaskan mereka? Saya tidak sanggup. Saudara sanggup? Tidak. Hanya Tuhan yang sanggup. Saya sering berkata, kalau seseorang terikat, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada pendeta. Jangan datang kepada hamba Tuhan.
datang kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh saudara. Saya pernah mendengar satu cerita, ada seorang yang melakukan operasi kelamin. Laki-laki menjadi wanita, wanita menjadi laki-laki. Mereka terikat dengan kehidupan yang bebas. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menutupi semua kejahatan yang kita lakukan. Hiduplah sebagai hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua telanjang. Firman Tuhan mengajar kita, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Jangan menjadi budak dosa. Merdeka, benar-benar merdeka. Karena roh Tuhan tinggal dalam hati kita. Roh Tuhan bersama dengan kita, maka kita menjadi orang yang dimerdekakan. Kalau sudah merdeka, saya merdeka, maka kita bisa memerdekakan orang-orang sekitar kita. Selaku yang kasih Tuhan, malam ini kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur hidup kami sudah dimerdekakan Tuhan. Kami merdeka dari segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kami merdeka dari segala hidup pesta pora, perjudian, narkoba, seks bebas. Kami bersyukur Tuhan, kami lepas, kami bebas, kami merdeka Tuhan. Karena itu kami bersyukur, kami mau pakai kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kami dengan sebenar-benar dan sebaik-baiknya. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami. Karena tubuh kami ini hebat suci-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau roh adanya ya Tuhan. Bapa, berkatilah kami umat-Mu di bulan Agustus yang penuh nuansa kemerdekaan ini Tuhan. Sekali kami merdeka sampai selama-lamanya. Sekali merdeka, kami merdeka sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kali untuk menjemput kami, umat kesayangan-Mu, umat tebusan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau pakai setiap kemerdekaan yang Tuhan berikan kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami berjanji kami tidak mencuri kemuliaan. Pakai hidup kami supaya hidup kami menjadi terang-Mu dan karam-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat oleh apa-apa yang berlimpah-limpah. Cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan. Serta persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus. Malam ini menyertai saudara saya. Bahkan sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai selama-lamanya. God bless you all. See you in the next video. Haleluya. Amin.